Cerita novel reinkarnasi Dokter Jenius. Wis langsung ae iki ceritane, sawer dong. Bab 181. Menurut kebiasaan lamanya, dia tiba di keluarga Lin pada pukul 10 pagi seperti biasa. Akupuntur untuk Lin Manli berakhir dengan cepat, dan yang mengejutkan si Chen, Lin Kui tidak datang kepadanya seperti biasa hari ini. Karena penatua Lin baik-baik saja, saya akan kembali dulu. Si Chen bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada Lin Manli. Jangan pergi, aku menyuruh kakek untuk tidak mengganggumu hari ini. Lin Manli memandang si Chen dengan murah hati. Saya melihat bahwa cuacanya bagus hari ini, dan saya ingin mengundang Anda untuk pergi jalan-jalan dan makan siang. Si Chen tidak tertarik dengan hal-hal ini, dan hendak menolak. Ketika dia mendengar Lin Manli berkata, saya baru saja mendengar bahwa pemandangan Yu Huangling di Gunung Beimang bagus. Mengapa kita tidak pergi ke sana dan berkeliling? Si Chen tercengang. Bukankah ini tempat Su Mei Feng dan Mu Yunbing pergi? Dia tidak terlalu memikirkannya dan mengangguk senang setuju. Itu bagus, Lin Manli menjentikan jarinya dan menariknya keluar. Harimau telah menyiapkan segalanya, ayo pergi. Si Chen awalnya berpikir bahwa perjalanan ini hanya 3 orang, dia, Lin Manli dan Zhao Feihu. Tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah duduk di dalam mobil, sebuah bola lampu masuk. Lin Xiaobao duduk di dalam mobil dan mendorong kacamatanya, seolah-olah Conan, dan berkata kepada si Chen dengan nada yang melihat melalui segalanya, kamu terlalu naif, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Si Chen tidak ingin memperhatikannya. Hah? Apakah Anda masih ingin saya mengatakannya? Lin Xiaobao berpura-pura menjadi misterius dan tertawa. Bukankah kamu hanya ingin merendam adikku? Oh, dengan kebijaksanaan saya multi bintang Lin Xiaobao di sini, Anda masih belum memiliki pemikiran yang tidak terbagi. Lin Xiaobao, apakah kamu lupa jaminan yang kamu berikan padaku sebelum kamu keluar? Mata Lin Manli menyipit, jangan mengambil barang-barang atau kamu akan dipotong. Lin Xiaobao tanpa sadar mengecilkan lehernya, dan dengan cepat memasang ekspresi kematian. Kakak, kamu memotongnya, bahkan jika aku Lin Xiaobao dipotong sampai mati dan dipukuli sampai mati, demi kebahagiaan seumur hidupmu, aku tidak akan pernah menyerah. Itulah yang kamu katakan. Lin Manli tidak memiliki jalan napas yang baik. Seseorang di kelas 6 sekolah dasar masih mengompol, kelas 2 ditipu ke toilet wanita untuk mengambil foto buah dari bagian atas celana, kelas 3. Lin Xiaobao tersipu dengan sejarah hitam ini, dan dia terus melambaikan tangannya. Wanita itu menyelamatkan hidupnya, aku tahu itu salah. Lin Manli mengangkat bibirnya dengan penuh kemenangan, sampel, aku tidak bisa membersihkan setelahmu. Zhao Feihu mengemudi dengan lancar, dan setelah sekitar 1 jam, dia berhasil tiba di Yu Huangling. Si Chen mendongak, dan itu memang seperti yang dikatakan Mu Huayong, dengan gunung dan sungai yang indah dan pemandangan yang menyenangkan. Di utara, Yu Huangling subur dan hijau seperti penghalang zamrud alami, dan di kaki gunung di selatan, ada danau besar seperti cermin. Angin tenggara bertiup melalui danau dan terhalang oleh Yu Huangling, membentuk iklim pegunungan yang hangat dan lembab di daerah ini, yang sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman. Si Chen mengangguk diam-diam, tidak heran Mu Huayong akan memilih untuk menjalankan perkebunan obat di sini, itu memang tempat yang bagus. Lin Manli sangat puas dengan pemandangan yang dilihatnya, dan menoleh untuk melihat si Chen. Apa pendapatmu tentang di sini? Sebidang tanah harta Feng Shui yang sangat bagus, si Chen menghela nafas. Apakah kamu juga berpikir begitu? Kakek selalu benci bahwa kota itu terlalu bising, dan dari waktu ke waktu dia berteriak-teriak untuk kembali ke pedesaan. Lin Manli memandang si Chen dengan mata penuh harap, saya ingin membeli sebidang tanah di sini dan membangun villa khusus untuknya untuk liburan. Bagaimana menurut Anda? Si Chen melirik pola angin dan Ki tersembunyi di sini, dan menganggukkan kepalanya setuju. Ya, tempat ini memang cocok untuk rekreasi dan kesehatan. Itu bagus, kenapa kita tidak mendaki gunung, dan kamu bisa membantuku memilih satu. Bab 182. Lin Manli memilih jalan dan bersiap untuk naik ke atas. Terlalu melelahkan untuk mendaki gunung, jadi pergilah sendiri, aku akan pergi ke sana. Lin Xiaobao menunjuk ke jalan komersial di sepanjang gunung tidak jauh, dan terlepas dari ketidaksepakatan Lin Manli, dia berlari dengan sebatang rokok. Zhao Feihu takut sesuatu akan terjadi pada Lin Xiaobao. Nona, apakah Anda ingin saya memanggil Tuan Muda kembali? Dia orang yang sangat besar, apakah dia masih bisa tersesat? Tinggalkan dia sendiri, ayo naik. Lin Manli melirik punggung Lin Xiaobao dan berjalan menuju gunung terlebih dahulu. Si Chen menemani Lin Manli dalam tur, dan menghubungi Lin Xiaobao untuk menyiapkan makan siang setelah turun gunung. Ketika kedua belah pihak bertemu, Lin Xiaobao secara misterius membawa saku dan membukanya seperti harta karun. Kakak, lihat barang bagus apa yang saya beli.
Lin Manli melihat isi sakunya dan mengeluarkannya dengan wajah bingung. Apa ini? Ginseng. Ginseng di depan Anda sangat aneh. Masing-masing tumbuh seperti manusia, ada tangan dan kaki, sangat langka. Hei, ini 1000 tahun ginseng, kamu belum pernah melihatnya saudari. Lin Xiaobao menang, kata penjual ginseng, yang hanya bisa berubah menjadi bentuk manusia seperti itu jika tumbuh selama 1000 tahun, dan bisa hidup selama beberapa tahun lagi dengan memakannya. Kamu bilang aku membeli begitu banyak untuk kakek, berapa umur orang tuanya untuk hidup? Jangan bicarakan ini, berapa banyak yang kamu habiskan untuk hal-hal ini? Lin Manli mengerutkan kening, secara naluriah merasa ada yang tidak beres. Tidak banyak, 10.000 keping sepotong, total ada lebih dari 60 di sini. Saya membunuh harganya, selama 600.000. Lin Xiaobao tersenyum seolah-olah dia telah mengambil yuan bao emas. Penjual itu juga bodoh, ginseng berusia 1000 tahun hanya dijual seharga 10.000 keping. Dengan kata lain, saya menjual 1 juta dan seseorang mengambilnya. Kali ini benar-benar banyak uang, haha. Dia menang, dan suara sumbang datang dari sisinya. Kamu telah ditipu, ini sama sekali bukan ginseng. Kurang omong kosong, siapa bilang itu bukan ginseng? Lin Xiaobao membeku di wajahnya sambil tersenyum dan memelototi si Chen. Saya melihat bahwa Anda jelas-jelas cemburu. Untuk apa aku cemburu padamu? Si Chen menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Lin Xiaobao mengangkat dagunya dengan penuh kemenangan. Tentu saja, saya iri dengan keberuntungan saya, melihat bahwa saya membeli begitu banyak ginseng berusia 1000 tahun sekaligus dan menghasilkan banyak uang. Anda bermata merah, bukan? Maaf, bukan itu yang kamu pikirkan. Si Chen mencibir tanpa ekspresi. Tiba-tiba kamu ditipu 600.000, keberuntunganmu yang tidak beruntung benar-benar tidak ada yang perlu dicemburui. Pernahkah Anda melihat ginseng milenium? Mengapa mengatakan tidak? Lin Xiaobao sangat tidak yakin. Cukup, hanya karena si Chen adalah seorang dokter. Apakah orang masih belum bisa mengerti herbal? Lin Manli meliriknya, mengambil beberapa ribu batang ginseng dan menyerahkannya kepada si Chen. Apa-apaan ini? Ini adalah platycodon, tetapi juga rasa pengobatan Tiongkok, dan terlihat sangat mirip dengan ginseng. Si Chen mengambil satu dan meremasnya di tangannya. Ini adalah humanoid yang sengaja diukir, terkubur di pasir, dan kemudian digali dan dijual setelah periode pertumbuhan, dengan sengaja menipu konsumen. Jadi hal-hal ini sama sekali tidak bernilai apa-apa. Lin Manli langsung meruntuhkan wajahnya. Itu benar, si Chen mengangguk sambil terkekeh. Selama 60 yuan, kamu bisa membeli banyak, lebih dari itu. Lin Xiaobao, Lin Manli memandang Lin Xiaobao dengan kecewa. Dia tidak tertekan tentang uang, lagi pula, keluarga Lin tidak kekurangan uang. Kuncinya adalah Lin Xiaobao akan mewarisi bisnis keluarga di masa depan, dan dengan IQ ini, dia merasa bahwa masa depan keluarga Lin gelap. Bab 183, Kakak, jangan percaya padanya. Jika dia mengatakan tidak, dia tidak akan melakukannya. Bukti apa yang dia ambil? Lin Xiaobao sangat tidak yakin. Lin Xiaobao, kamu, si Chen mengatakannya dengan sangat jelas. Kamu masih terobsesi, mencari perkelahian, bukan? Lin Manli sangat membenci bahwa besi bukanlah baja, dan mengangkat tangannya untuk bersiap memberi Lin Xiaobao pendidikan cinta. Si Chen menghentikannya dan memandang Lin Xiaobao sambil tersenyum. Tidak mudah untuk membuktikannya, ginseng sedikit pahit dan manis, batang jeruk pahit dan pedas. Anda bisa mengunyah satu atau tidak. Setengah yakin, Lin Xiaobao menyeka ginseng berusia 1000 tahun hingga bersih dengan lengan bajunya, memasukkannya ke dalam mulutnya sebelum mengunyahnya 2 kali, dan segera memuntahkannya dengan wajah pahit. Yuk, kematian pahit, benar-benar sedikit pedas, ya. Sekarang Anda tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Lin Manli menatapnya dengan marah. Apakah kamu tidak senang meminta maaf kepada si Chen atas kesalahan yang baru saja kamu buat? Mengapa saya harus meminta maaf padanya? Lin Xiaobao sangat tidak senang dengan si Chen di dalam hatinya, dan orang ini meninju wajahnya sendiri setiap saat. Bukankah hanya karena dia tertipu? Kali ini dia menderita kerugian, lain kali aku akan ingat. Dan lain kali, 600.000 yuan yang Anda tipu adalah semua uang yang saya peroleh. Di mana Anda mengatakan ini? Lin Manli sangat tidak puas dengan sikapnya dan memberi ceramah dengan wajah dingin. Itu saja, bukankah itu 600.000 ya? Ada baiknya kamu memarahiku seperti ini, aku akan pergi dan mengejarmu kembali. Lin Xiaobao merasa malu dan marah, dan bahkan kakak perempuan itu tidak takut, jadi dia mengangkat sakunya dan berbalik. Tuan muda, jangan pergi, kembali. Zhao Feihu cemas dan ingin mengejar dan menariknya kembali. Lin Manli menghentikannya, dan dadanya naik turun dengan keras. Tinggalkan dia sendiri, biarkan dia pergi. Tapi Nona, orang-orang telah menipunya dari 600.000.
yang akan dengan patut tetap di tempatnya dan menunggunya kembali. Zhao Feihu sedikit cemas, pasti sudah lama melarikan diri, kemana dia pergi untuk menemukan seseorang. Itulah yang pantas dia dapatkan, bukankah dia mampu, biarkan dia pergi mencari, dan ketika dia lelah, dia secara alami akan kembali dan mengakui kesalahannya. Lin Manli tahu temperamen Lin Xiaobao dengan sangat baik, tidak khawatir sama sekali, dan langsung pergi ke rumah pertanian. Jangan katakan itu, ayo makan malam dulu. Pekerjaan rumah semacam ini, si Chen secara alami tidak akan mengurus lebih banyak, diikuti ke pertanian. Begitu dia melangkah ke ambang pintu, matanya tiba-tiba berbinar. Di tempat parkir di sebelah dinding halaman, ada BMW X5 putih, yang merupakan mobil Mu Yunbing. Aku tidak menyangka, tapi aku benar-benar bertemu dengannya. Sudut mulut si Chen melengkung samar. Pada saat ini, di ruang pribadi rumah pertanian, sangat hidup, dan pita serta balon ditumpuk dengan warna-warna meriah. Su Wei berjalan dengan penuh kasih sayang ke Mu Yunbing dan membuka kotak perhiasan dengan cincin berlian yang bersinar di dalamnya. Yunbing, setelah bertahun-tahun, kamu harus memahami niatku. Su Wei, seperti pria yang paling sopan, berlutut, meskipun tempat seperti ini agak sederhana, tetapi saya masih ingin mengatakan, tolong nikahi saya. Su Wei, apa yang kamu lakukan? Mu Yunbing menahan keinginan untuk menembak kasus ini, mengerutkan kening dengan sedih, aku sudah menikah, bagaimana aku bisa menikahimu? Tidak apa-apa, Su Wei tersenyum acuh tak acuh. Aku bisa menunggumu bercerai, bagaimanapun, omong kosong si Chen, kamu sudah ingin menceraikannya, kan? Siapa bilang si Chen sia-sia? Su Wei, tolong jangan menghina suamiku. Suara Mu Yunbing dingin dan kuat, dan penghinaan Su Wei terhadap kata-kata si Chen membuatnya marah. Bab 184 Jangan, Su Wei menyipitkan matanya dengan sedih, dan emosi yang kuat meletus di dadanya, yang merupakan kemarahan dan kecemburuan kekasihnya yang direnggut oleh orang lain. Yunbing, kamu tidak seperti ini sebelumnya. Su Wei, yang malu dan marah, merasa malu dan marah, mungkinkah kamu benar-benar menyukai si Chen? Omong kosong itu, poin mana yang lebih baik dariku? Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Mu Yunbing merasa Su Wei sangat salah, mengerutkan kening, bangkit dan pergi keluar. Terima kasih untuk makanan ini, tapi maafkan aku karena tidak bisa menemanimu. Melihat lamaran pernikahan gagal, Su Wei hanya merobek wajahnya. Mu Yunbing, jika Anda berani keluar dari pintu ini hari ini, Anda tidak akan pernah ingin melihatnya lagi. Apa katamu? Mata Mu Yunbing memancarkan sedikit kegelisahan, dan kemudian dia berbalik. Kamu, apa yang telah kamu lakukan pada ibuku? Tidak ada, hanya melihatnya lelah mendaki gunung. Minta dia pergi ke tempat lain dan istirahat. Su Wei tersenyum penuh arti. Su Wei, kamu gila. Kamu benar-benar menculik ibuku. Mata Mu Yunbing membelalak, seolah-olah dia mengenal Su Wei untuk pertama kalinya. Ibuku selalu begitu baik padamu. Mengapa kamu ingin melakukan ini? Alasan mengapa dia dan Su Meifeng datang ke Yu Huangling hari ini adalah karena Su Meifeng diundang oleh Su Wei untuk mengatakan bahwa dia telah menemukan sebidang tanah yang bagus dan secara khusus mengundang mereka untuk melihatnya. Saya tidak menyangka bahwa bantuan yang antusias itu salah, dan mencoba berperilaku buruk adalah benar. Menghadapi pertanyaan Mu Yunbing, Su Wen menyesapnya dengan acuh tak acuh. Yuk, jika kamu benar-benar baik padaku, bagaimana kamu bisa setuju untuk menikahimu dengan omong kosong si Chen? Semakin banyak dia berbicara, semakin marah dia. Tangannya menghantam bahu Mu Yunbing, dan dia meraung dengan suara rendah. Kamu adalah wanita yang naksir Su Wei, mengapa dia menikahkanmu dengan orang lain? Jangan sentuh aku, lepaskan. Mu Yunbing mematahkan tangannya dengan kuat, menarik kakinya dan ingin lari keluar. Su Wei segera bergegas keluar dari kedua bawahannya, menghalangi jalannya, meninggalkannya tanpa tempat untuk melarikan diri. Kalian, apa yang ingin Anda lakukan? Percaya atau tidak, saya meminta bantuan. Mu Yunbing memeluk dadanya dengan kedua tangan dan mundur ke meja dengan tatapan panik. Su Wei tersenyum tanpa rasa takut. Kamu menelepon, jika kamu tidak takut akan kecelakaan, jangan ragu untuk menelepon. Apa yang kamu inginkan? Mu Yunbing hanya bisa melempar jebakan tikus. Su Wei menuangkan 2 gelas anggur merah dan membawa satu ke Mu Yunbing. Minumlah denganku, dan kita akan bicara perlahan. Melihat Mu Yunbing sepertinya ingin menolak, dia menambahkan, bayangkan, jangan cuek mengangkat. Mu Yunbing mengertakkan gigi, dengan marah meraih gelas anggur, dan mengangkat lehernya untuk meminum semuanya. Kemudian, dia membanting gelas anggur di atas meja. Sekarang kamu selalu bisa melepaskan ibuku, kan? Melihat minuman keras menghilang ke bibir merah Mu Yunbing, senyum kemenangan muncul di sudut mulut Su Wei. Bagaimana bisa sesederhana itu? Dia tidak mengikuti roti panggang, tetapi menyingkirkan gelas anggur,
dan berkata perlahan, "Kamu belum berjanji untuk menikah denganku." Su Wei, aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kamu rela berbuat dosa dan mendapatkanku. Mu Yunbing tidak mengatakan sepatah kata pun sebelum dia merasa pusing dan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Apakah karena kamu menyukai penampilanku? Lebih dari itu, Su Wei tersenyum. Yang paling penting adalah keluargamu punya uang. Mu Yunbing bingung dan memegang dahinya. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Yun Makeup belum membuat lubang besar sejauh ini. Keluargaku sangat miskin sehingga mereka akan menjual rumah mereka. Di mana uangnya? Keluargamu tidak punya uang, tapi keluarga Zonghai Mumu punya uang. Su Wei berkata dalam bahasa demagogik, Yunbing, selama kamu mau menikah denganku, aku akan pergi ke Zonghai untuk membujuk tuan tuamu agar kembali ke rumah Tuhan. Ketika saatnya tiba bagi suami dan istri kita untuk bergandengan tangan, apakah kita masih takut bahwa riasan awan tidak akan berkembang dan tumbuh? Sikapnya sangat mengejutkan Su Wei, dengan kata lain, bahkan jika dia mengutuk si Chen di depan wajah Mu Yunbing, dia tidak akan pernah memiliki reaksi seperti ini. Bab 185 Mu Yunbing tiba-tiba menyadari, pantas saja kamu telah menatapku, ternyata kekuatan yang mendambakan keluarga Zonghai Mu kita. Hah, itu tentu saja, jika tidak, Anda pikir ada begitu banyak wanita cantik di dunia ini, mengapa saya Su Wei harus mengejar Anda sampai mati sebagai wanita yang sudah menikah? Su Wei tersenyum penuh kemenangan dan tidak menghindar dari niatnya sendiri. Saya telah lama menerima berita itu. Lelaki tua dari keluargamu menghargai bakat Anda dan memiliki rencana untuk membawa Anda kembali untuk berkultivasi. Kesempatan yang bagus, bagaimana saya bisa melepaskannya? Mu Yunbing merasa kepalanya tenggelam dengan parah. Tetapi di hadapan wajah Su Wei yang tidak tahu malu, dia masih mendengus dingin. Jangan bermimpi, aku sudah menjadi istri si Chen. Bahkan jika aku memiliki kesempatan, itu bukan giliranmu. Belum tentu, Su Wei tersenyum muram. Terakhir kali limbah itulah yang memiliki kehidupan besar, dan tidak jatuh sampai mati ketika dia jatuh dari lantai 8. Lain kali, dia tidak seberuntung itu. Mengatakan itu, dia mengaitkan dagu Mu Yunbing dengan jari-jarinya. Selama dia mati dan ada di tanganku lagi, apakah kamu tidak berani menikah denganku? Haha. Bagaimana menurutmu, terakhir kali si Chen jatuh dari gedung, kamu melakukannya? Mu Yunbing terkejut. Dia dan Su Meifeng selalu berpikir bahwa si Chen telah melompat dari gedung dengan marah karena dia tidak puas didiskriminasi dalam keluargamu. Tanpa diduga, dia sengaja dibunuh oleh Su Wei. Hatinya tiba-tiba penuh dengan rasa bersalah dan permintaan maaf untuk si Chen, menstabilkan emosinya, dan kemudian menatap Su Wei dengan dingin. Kamu telah melakukan begitu banyak hal buruk, jadi kehilangan hati nuranimu. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan? Hei, retribusi, membunuh orang dan membakar sabuk emas, memperbaiki jembatan dan jalan tanpa mayat, inilah kebenaran yang tidak berubah sejak zaman kuno. Su Wei tersenyum dan mencondongkan tubuh ke mata Mu Yunbing, langsung membantingnya ke atas meja. Saya hanya suka melakukan hal-hal buruk, dan saya ingin melakukan hal-hal buruk kepada Anda di sini. Di mana pembalasan yang Anda katakan? Anda menempatkan, lepaskan, Anda kepada saya, apa yang telah dilakukan? Mu Yunbing ingin melawan, tetapi menemukan bahwa seluruh tubuhnya tidak dapat mengerahkan kekuatan, seperti makan obat Menghan. Tidak hanya itu, dia merasa seolah-olah ada api jahat yang melompat ke atas, dan itu semakin menyala, dan hatinya seperti kucing yang menggaruk. Dorongan kuat membuat napasnya lebih cepat, wajahnya merah padam dan panas, dan kulitnya yang halus ditutupi dengan lapisan tipis parfum. Hei, saya tidak membuang banyak uang, dan efek obat ini cukup cepat. Simpul tenggorokan Su Wei berguling ke bawah, dan dia mengulurkan tangan dengan tidak sabar untuk mengupas pakaian Mu Yunbing. Yunbing, aku tahu kamu masih cewek, kamu dapat yakin, aku akan menyakitimu dengan baik, dan kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Tubuh Mu Yunbing lemah, sama sekali tidak berdaya untuk melawan, dan hatinya sangat putus asa, dan dua garis air mata yang jernih mengalir di pipinya. Siapa yang bisa menyelamatkannya dan melarikan diri dari cengkeraman binatang buas ini? Seseorang sepertinya mendengar permohonan Mu Yunbing, dan tiba-tiba ada ketukan di pintu di luar pintu yang tertutup. Mengetuk, Su Weizeng harus mengirim panah ke tali, dan tiba-tiba terputus. Seolah-olah dia telah disiram dengan baskom berisi air dingin di kepalanya, dan wajahnya hitam karena marah. Marah, dia harus menghentikan tangannya untuk sementara, menekan amarah dan melihat anak buahnya. Bawahan itu mengangguk dengan sadar, berbalik dan menarik pintu kamar pribadi membuka celah, dan berkata kepada orang-orang di luar, kami tidak memesan makanan, Anda pergi ke kamar yang salah. Setelah mengatakan itu, dia siap untuk menutup pintu, tetapi dia didorong ke celah pintu oleh ujung sepatunya. Aku di sini bukan untuk mengantarkan makanan. Jangan mengantarkan makanan, jadi untuk apa Anda di sini?
wajah pria itu tidak bisa dijelaskan. Orang yang berdiri di luar pintu mengangkat wajahnya yang menggantung rendah, matanya setajam pisau, memancarkan cahaya dingin yang dingin, dan si Chen lah yang mendengar suara itu dan bergegas ke sana. Wajahnya tanpa ekspresi, dan suaranya bahkan lebih dingin seperti es. Aku datang untuk mengirimmu ke penjara. Apa? Orang-orang di dalam pintu kesurupan selama 2 detik sebelum mereka bereaksi, dan wajah mereka berubah secara dramatis, tidak bagus. Setelah mengatakan ini, bawahan ini membanting pintu hingga tertutup, mencoba mencegah si Chen keluar. Si Chen menggenggam pintu dengan satu tangan dan mendorongnya masuk. Bab 186. Setelah suara yang mengejutkan, pintu itu sepertinya dibuka oleh badak yang marah, dan dalam sekejap pintu itu berayun ke dinding. Pria itu bahkan tidak bersenandung, dan itu menjadi sandwich daging manusia di antara pintu dan dinding. Pada saat pintu terbuka lagi, dia telah diratakan bola balik, berdarah deras, tampak seperti merah di mahjong, dan jatuh langsung ke tanah. Su Wei memandang si Chen, yang seperti dewa perang yang turun, dan hampir berlutut. Si Chen, kenapa kamu di sini? Saya mendengar bahwa Anda menghibur istri dan ibu mertua saya di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Si Chen berjalan melewati pria yang jatuh itu tanpa ekspresi, dan matanya terfokus pada Mu Yunbing. Saya melihatnya berbaring telentang dengan lemah di atas meja, kancing di dadanya robek, dan pakaiannya berserakan. Mata keduanya saling terkait, dan Mu Yunbing merasa malu dan marah pada saat yang sama, tetapi juga dengan sedikit kejutan dan kegembiraan. Dia tidak menyangka bahwa ketika dia paling putus asa, si Chen akan jatuh dari langit. Itu mengingatkannya pada dongeng yang dia lihat sebagai seorang anak, setiap kali seorang putri dalam bahaya, akan selalu ada seorang pangeran tampan di atas kuda putih yang dengan berani menyelamatkannya. Ternyata dongeng juga punya waktu untuk bersinar menjadi kenyataan. Di hadapan mata rumit Mu Yunbing, si Chen memberinya rahang yang meyakinkan, dan kemudian menatap Su Wei dengan amarah yang mematikan. Berkat keramahanmu yang hangat kepada istriku, sekarang, biarkan aku mengembalikan hadiahnya. Tinjunya mengepal, tulangnya berderak dan meledak, dan dia mendekati Su Wei selangkah demi selangkah, dan kekuatan tak terlihat membanjiri pihak lain. Su Wei tahu bahwa kekuatan tempur si Chen luar biasa, dan dia memerintahkan semua bawahan di ruangan itu dengan suara keras, bocah ini cukup mampu bertarung. Semua orang bersama-sama, pertama-tama bertarung dan kemudian berkata. Naik kelompok anak buahnya, dengan banyak orang, meraih meja dan kursi di sebelahnya dan menghancurkannya ke arah si Chen. Berderak, si Chen tidak mengelak, tinjunya seperti bola meriam, dan dalam sekejap, dia menembus kursi dan menghancurkan pertama yang bergegas ke tanah. Dia tidak berhenti di kakinya keluar bersama-sama, dan dia menendang kedua dan kursi bersama-sama. Si Chen yang marah seperti senjata humanoid dengan tulang tembaga dan besi, dan orang-orang ini tidak bisa menyakitinya sama sekali. Tetapi siapapun yang terkena dia, tidak peduli siapa itu, akan kehilangan efektivitas tempurnya dalam sekejap. Badai berderak di ruang pribadi, dan dalam 2 menit, anak buah Su Wei benar-benar dimusnahkan, terbaring di tanah berteriak terus-menerus. Untuk kelompok orang yang membantu dan bersekongkol dengan pelecehan ini, si Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dan mereka semua memutuskan salah satu lengan mereka untuk membuat contoh. Su Wei tercengang melihat adegan ini, dia tahu bahwa si Chen sangat mampu bertarung, tetapi dia tidak berharap kengerian mencapai titik ini. Melihat tempat ini tidak cocok untuk waktu yang lama, dia segera mencatnet ke pinggangnya dan diam-diam berencana untuk menyelinap keluar jendela. Kemana lagi Anda ingin pergi? Satu kaki menginjak dinding, menghalangi jalannya, dan si Chen menatapnya dengan seringai. Hehe. Su Wei awalnya berencana untuk mengucapkan 2 kata untuk menunjukkan bahwa dia lebih baik mati daripada menyerah, tetapi sepasang mata sang si Chen yang penuh dengan peluang membunuh segera berubah menjadi tawa kaku. Produk ini sangat ingin bertahan hidup, dan tidak ada intinya. Bab 187. Namun, sebelum dia bisa meminta maaf, si Chen menjambak rambutnya dan menabrak dinding. Dengan bunyi gedebuk, Su Wei hanya merasa setengah dari gigi alveolarnya sakit, matanya penuh dengan venus, kepalanya pusing, dan bahkan kesadarannya terputus sejenak. Mendesis, nyeri, sakit. Setelah pingsan sebentar, ada gelombang pasang rasa sakit yang tajam. Su Wei mengulurkan tangan dan menyentuh bagian yang telah dipukul, tangannya penuh darah, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Beraninya kau memukulku, kesal dan marah, Su Wei menerkamnya, ingin bertarung dengan si Chen. Selama ini, dia sangat menghina si Chen, dan tidak akan pernah membiarkan si Chen menunggangi kepalanya sebagai berkah. Tabrakan barusan benar-benar membuatnya marah, dan dia hanya ingin meminta si Chen untuk mengembalikannya. Namun, dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaian si Chen, jadi dia ditarik oleh rambutnya lagi,
dan ciuman intim datang dari depan dan dinding. Ah, sakit. Wajah Su Wei berlumuran darah, kulitnya berdaging, dan bahkan hidungnya bengkok ke samping. Begitu saya membuka mulut, beberapa gigi rontok di sepanjang darah, dan betapa menyedihkannya itu terlihat. Si Chen masih tidak berniat melepaskannya, dan menarik kepalanya dengan dingin. Masih ada kekuatan untuk berteriak, semangatnya bagus, ayo lanjutkan. Jangan ucapkan selamat tinggal, Si Chen. Su Wei menangis, melambaikan tangannya dan memohon pengampunan, jangan, pukul, aku mohon padamu. Dia akhirnya tahu kekuatan Si Chen dan langsung membungkuk untuk membuat yang kecil. Ingin berhenti, oh, pertama-tama tanyakan pada tinjuku ya. Si Chen mencibir dan mengangkat Su Wei dengan satu tangan, matanya dipenuhi dengan peluang membunuh, sama menakutkannya dengan Su Luo yang haus darah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Su Wei lebih dari selusin kali, dan gigi berlumuran darah jatuh ke tanah dalam sekejap, yang membuat Su Wei jatuh ke tanah dengan jijik. Tanpa menunggu Su Wei menjerit kesakitan, kaki kiri Si Chen sudah dengan dingin menginjak pergelangan kakinya, tiba-tiba hancur dengan paksa. Klik, setelah suara berderak menyeramkan, tulang pergelangan kaki Su Wei hancur dan berubah bentuk, menyebabkan dia hampir pingsan kesakitan, dan dia dipukul dengan keras di selangkangan. Suara samar kulit telur pecah hampir tidak terdengar, dan tenggorokan Su Wei meletus menjadi teriakan seperti babi, ah, sakit. Meringkuk di tanah, dia meringkuk di suatu tempat, mengejang dan jatuh kesakitan seperti siput tanpa tulang. Jeritan para penyusup dengan cepat menarik kerumunan di dekatnya, dan Lin Manli dan Zhao Feihu bergegas mendengar suara itu. Si Chen, apa yang terjadi di sini? Lin Manli tercengang. Si Chen baru saja akan berbicara ketika Mu Yunbing tiba-tiba mendengar suara bayi yang menghancurkan jiwa. Saya melihat pipinya memerah, matanya setengah tertutup, dan pikirannya sepertinya tidak jelas. Tubuhnya yang halus berputar seperti putri duyung, membisikkan kata-kata seperti panas, dan tangannya tanpa sadar menarik-narik pakaiannya. Nona Lin, geng ini adalah kelompok kriminal, menyusahkan Anda dan harimau untuk mengawasi mereka, saya akan pergi ke Yunbing untuk detoksifikasi. Setelah mengatakan itu, Si Chen segera memeluk Mu Yunbing, membungkus pakaian longgarnya dengan erat, dan bergegas menuju kotak yang baru saja dipesan Lin Manli. Tubuh halus di lengannya seperti kapas panas, terbakar sehingga Si Chen harus berlari dengan liar. Mu Yunbing menempel di lengannya, dan aroma keringat di tubuhnya seperti mus biru, lebih kuat dari sebelumnya, membuat orang merasa sedikit gatal. Bab 188 tidak hanya itu, Mu Yunbing seperti anak kucing yang gelisah, tangannya tanpa sadar menggosoknya, menarik-narik hati sanubarinya. Ditambah dengan fakta bahwa wajah keduanya berdekatan, nafas panas menghembuskan napas dari hidung Mu Yunbing, hanya menyembur ke wajah Si Chen, yang bahkan lebih menghasut. Godaan semacam ini menambah ujian paling ekstrim bagi pria. Bahkan Si Chen, yang selalu tenang dan percaya diri, tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan beberapa kali. Namun, pria sejati tidak pernah memanfaatkan bahaya orang lain. Si Chen menarik napas dalam-dalam dan memperbaiki kepalanya yang penuh fantasi. Dia menekan naluri pria itu dengan konsentrasi yang luar biasa, membawa Mu Yunbing ke kamar pribadi, dan dengan lembut meletakkannya di sofa. Panas sekali, aku sangat tidak nyaman. Mu Yunbing tanpa sadar menarik-narik pakaian di tubuhnya, ingin kulitnya yang panas menyentuh udara sejuk. Tak berdaya, Si Chen tidak punya pilihan selain menekan Mu Yunbing yang kacau dan menggunakan jarum perak yang terlepas dari lengan bajunya untuk memberikan jarum itu padanya dengan tertib. Obat pemicu keinginan ini bekerja dengan cepat, dan tidak terlalu sulit untuk mengangkat alam. Setelah sekitar setengah jam, kedua pria itu keluar dari kotak satu demi satu. Mu Yunbing menunduk dan mengikuti di belakang Si Chen, wajahnya merah dan merah. Sama sekali bukan perilaku gemuruh di masa lalu, tetapi seperti menantu perempuan kecil pemalu yang baru saja melewati pintu. Dia baru saja minum obat, dan meskipun dia tidak terlalu sadar, dia hampir tidak bisa mengingat beberapa hal. Misalnya, selama periode ketika Si Chen mendetoksifikasinya, dia samar-samar ingat bahwa dia seperti gurita, dan dia sulit untuk membungkus Si Chen beberapa kali. Setiap kali Si Chen baru saja menariknya ke bawah, dia seperti sepotong permen karet, dan dia dengan cepat menempel padanya lagi. Seberapa besar keinginan ini untuk tidak puas, sayang sekali. Mu Yunbing menutupi pipinya yang panas, dan hatinya benar-benar malu dan marah. Dia diam-diam melepaskan jari-jarinya dan mengamati punggung Si Chen dari celah di antara jari-jarinya, dan merasa sedikit tidak yakin. Pria ini, dalam menghadapi godaannya yang ekstrim, bahkan dapat bertahan. Apakah dia benar-benar pria yang baik? Masih, apa masalahnya? Mu Yunbing melihat ke bawah dan berpikir liar,
tidak menyadari bahwa si Chen telah berhenti dan menabrak langsung ke punggungnya. Aduh, dia menghela nafas lembut dan jatuh ke belakang di punggungnya. Di antara lampu listrik dan batu api, si Chen, yang sudah tampan dan tampan, berbalik, meraih pergelangan tangannya dengan matanya dan dengan cepat meraih pergelangan tangannya, dan menariknya ke dalam pelukannya, yang menghindari situasi tragis jatuhnya dia. Rotasi yang cepat membuat Mu Yunbing merasa bahwa langit berputar, bersandar pada lengan si Chen dengan linglung, dan mata yang memotong air menatap langsung ke arahnya, dan dia bahkan lupa mengucapkan terima kasih. Pada saat ini, hati gadis itu, yang telah diam selama 23 tahun, tiba-tiba terbangun, berdetak seperti rusa yang ketakutan. Hanya ada 3 kata yang berputar-putar di benaknya, betapa tampannya. Apakah Anda baik-baik saja? Si Chen dengan santai bertanya dan mengembalikan Mu Yunbing ke jalurnya. Hah, bersendawa, saya tidak memiliki mata yang panjang ketika saya berjalan, jadi mengapa saya tiba-tiba berhenti? Mu Yunbing melirik si Chen dengan jijik, menyembunyikan rasa malunya pada saat itu. Si Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa bahwa wanita ini baru-baru ini menjadi semakin tidak bisa dimengerti, dan segera berbalik. Lin Manli baru saja melihat adegan ini, melihat sekeliling si Chen, dan tertawa dengan murah hati. Mu Zong, kita bertemu lagi. Nona Lin, halo. Mu Yunbing membelai beberapa helai rambut berantakan, mengangguk dengan sopan, dan langsung kembali ke temperamen mantan wanita kuat itu. Lin Manli menunjuk ke Su Wei dan yang lainnya yang telah diikat, dan dengan ramah mengingatkan, Mu Zong, jangan salahkan aku karena merepotkan, wanita cantik sepertimu paling tabu untuk pergi ke perjamuan sendirian. Begitu terjadi kesalahan, sudah terlambat untuk menyesalinya. Bab 189. Mu Yunbing tampak malu dan menganggukkan kepalanya sebagai ucapan terima kasih. Terima kasih Nona Lin karena telah mengingatkan saya bahwa tidak akan ada waktu berikutnya. Lin Manli tersenyum, ini tidak perlu. Persahabatan menyarankan, lain kali kamu pergi ke perjamuan untuk membawa suamimu bersamamu. Mu Yunbing menatap si Chen, dan pikirannya penuh dengan pikiran. Jika bukan karena penampilan si Chen hari ini, dia pasti akan berada dalam keadaan tidak bersalah. Namun, dia belum mengucapkan terima kasih kepada si Chen sampai sekarang. Terima kasih, Mu Yunbing baru saja sedikit membuka bibir merahnya, dan si Chen sudah melangkah ke kamar pribadi terlebih dahulu, dan bertanya langsung kepada Lin Manli, apakah Anda memberitahu polisi? Belum, aku tidak tahu apa yang terjadi di antara kalian, jadi aku akan menunggumu memutuskan, kata Lin Manli. Mu Yunbing memandang si Chen, yang sedang mengobrol dengan Lin Manli, dan diam-diam menginjak kakinya dengan sedih. Apa yang harus disyukuri, si Chen adalah suami sahnya, suami ini untuk menyelamatkan istrinya, itu adalah hal yang wajar. Berpikir seperti ini, dia dengan benar mengikutinya. Begitu saya memasuki pintu, saya mendengar Su Weiyin berteriak dengan keras, ingin memanggil polisi, sudah kubilang, Su Meifeng masih di tanganku, jika Anda berani memanggil polisi, waspadalah untuk merobek tiketnya. Wajah Mu Yunbing berubah drastis dalam sekejap, dan dia tanpa sadar menarik si Chen dan memohon, jangan panggil polisi, kalau terjadi sesuatu pada ibumu. Dia tidak berani mengucapkan kata-kata berikut, menutup mulutnya dengan tangannya, dan air mata mengalir tanpa suara dari pipinya. Si Chen memegang bahunya dan dengan lembut menghibur, yakinlah, aku tidak akan main-main sampai aku menemukan ibuku. Setelah berbicara, dia berjalan ke Su Wei. Su Wei diikat ke kursi oleh 5 bunga, dan melihat pupil si Chen menyusut terlebih dahulu, dan kemudian dia mengeras, apa yang ingin kamu lakukan? Saya memperingatkan Anda sudah menginjak kedua kaki saya, jika Anda berani melakukannya, saya akan membiarkan Su Meifeng dan saya menemani pemakaman. Aku tidak memindahkanmu. Si Chen menepuk wajahnya yang bengkak seperti kepala babi, katakan padaku, di mana ibu mertuaku? Kamu membodohiku. Su Wei mendengus dingin dan mulai menegosiasikan kondisi dengan licik. Dalam 2 jam, siapkan 2 van dan 5 juta uang tunai. Setelah kita pergi dengan selamat, dalam beberapa hari, kita secara alami akan membiarkan Su Meifeng kembali. Bagaimana jika saya tidak setuju? Mata si Chen sedikit membeku. Hei, rekan saya dan saya telah membuat kesepakatan bahwa jika kami tidak mendengar kabar dari saya sebelum jam 5 sore, kami akan merobek tiket kami dan melarikan diri. Su Wei tersenyum keras, aku tidak takut memberitahumu. Su Meifeng bersembunyi di pegunungan, namun, Gunung Beimang begitu besar sehingga hanya tersisa lebih dari 4 jam. Bahkan jika Anda memiliki kemampuan, Anda mungkin tidak dapat menemukannya. Su Wei tidak terburu-buru, seiring berjalannya waktu, inisiatif secara alami akan condong ke arahnya, yang membiarkannya memiliki sandera di tangan. Si Chen Lengsen menatapnya sekali dan membawa beberapa orang keluar dari kamar pribadi.
Sejujurnya, mencoba menemukan Su Meifeng di pegunungan yang luas seperti menemukan jarum di tumpukan jerami. Si Chen tidak yakin di dalam hatinya, dan dia harus mendiskusikannya dengan Mu Yunbing. Apa yang harus dilakukan? Mu Yunbing sangat ingin meneteskan air mata. Atau apakah saya berjanji padanya, saya ingin mencari cara untuk mengumpulkan uang? Atau, persiapkan dengan kedua tangan dulu. Si Chen mengangguk setuju dengan Mu Yunbing, dan setelah melihatnya pergi, dia menoleh untuk berdiskusi dengan Lin Manli. Nona Lin, kali ini saya khawatir saya akan menyusahkan Anda untuk meminjam beberapa orang dari Penatua Lin dan bekerja sama dengan kami dalam mencari Sandra. Itu hanya hal kecil. Lin Manli segera memerintahkan Zhao Feihu untuk melakukannya, dan kemudian bertanya, Si Chen, apakah kamu benar-benar yakin? Ini lebih dari 4 jam sebelum jam 5 sore, dan aku harus mencobanya lagi. Melihat punggungan luas di kejauhan, Si Chen menghela nafas tanpa daya. Lakukan yang terbaik, patuhi takdir surga. Pada saat ini, di bawah naungan tebal lereng bukit, Lin Xiaobao juga menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Aduh. Bab 190. Dia melemparkan cangkulnya dan duduk di tanah, memandangi pegunungan tandus dan pegunungan liar di depannya, mengerutkan kening. Tidak, aku benar-benar lelah dan lapar. Siapa bilang Yu Huangling punya banyak ginseng liar? Mengapa saya tidak bisa menggali satu rambut pun selama setengah hari? Lin Xiaobao mendengus lapar, dan ususnya yang menyesal semuanya membiru. Jika saya telah dengan jujur meminta maaf kepada kakak perempuan saya sebelumnya, saya tidak akan terjebak di gunung yang sunyi ini. Salahkan orang itu Si Chen, aku akan menggali ginseng yang rusak. Ternyata setelah dia ditunjukkan oleh Si Chen bahwa dia ditipu, dia bertengkar dengan Lin Manli dan pergi ke vendor untuk mengembalikan uang itu. Akibatnya, seperti yang dikatakan Zhao Feihu, penjual itu sudah melarikan diri, dan Lin Xiaobao secara alami menerkam. Ini menyedihkan untuk mengkhawatirkan Lin Xiaobao. Dia telah merilis kata besar di depan semua orang, kembali dengan tangan kosong. Bukankah dia akan ditertawakan dari giginya? He, Lin Xiaobao adalah seorang pria, dan dia benar-benar tidak mampu kehilangan orang ini. Setelah memeras otaknya dalam kesulitan, dia akhirnya memikirkan cara yang baik dan memutuskan untuk naik gunung sendiri untuk menggali ginseng. Hanya kurang dari 3 jam setelah prestasi menggali ginseng inilah antusiasme Lin Xiaobao berubah menjadi abu dingin, dan bahkan gumpalan asap pun tidak naik. Sangat lelah, sangat lapar, sangat haus, Lin Xiaobao mengeluh dengan suara rendah, merasa mulut kering. Dia melihat sekeliling, mencoba menemukan sesuatu untuk dimakan di hutan dan menambal perutnya yang kosong. Sebelum berbalik 2 kali, mata Lin Xiaobao berbinar, dan dia dengan cepat datang ke pohon besar, menatap penemuan baru di sebelah pohon itu. Di tanah ada serangkaian jejak kaki hewan, dan tidak jauh dari sana ada tumpukan kotoran segar. Ini jejak kaki babi hutan. Haha, ini akhirnya sesuatu untuk dimakan. Sebagai anggota keluarga Lin Xiaobao telah menerima pelatihan militer sejak kecil, termasuk kursus dasar seperti bertahan hidup di alam liar. Dia bergegas untuk melepaskan ranselnya, mengeluarkan tali dan pedang, dan menggunakan medan di sekitar pepohonan untuk membuat jebakan di tempat. Belum lagi, dengan kepala penelitinya, jebakan itu ditata dan disembunyikan dengan sempurna. Tidak lama kemudian, Lin Xiaobao berdiri dengan penuh kemenangan dan bertepuk tangan di lumpur di tangannya. Yah, bahkan jika babi hutan ini memiliki 300 pound, dia masih ingin melarikan diri. Menegaskan kembali mahakaryanya, dia dengan lelah mengenakan ranselnya dan menjelajahi masa lalu ke satu arah. Memasang perangkap ini telah menghabiskan banyak kekuatan fisiknya, dan dia sekarang bermulut kering dan putus asa untuk menemukan sumber air. Mungkin itu keberuntungan. Tidak lama setelah berjalan, sebuah kuil kecil yang rusak muncul di depannya. Lin Xiaobao berpikir bahwa tidak akan ada siapa-siapa, tetapi tiba-tiba mendengar dengkuran yang mengguncang bumi. Dia meregangkan lehernya untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria botak terbaring di pintu kuil, tidur nyenyak. Ini seharusnya seorang beku yang hidup dalam pengasingan di pegunungan. Haha, keberuntunganku akan datang. Lin Xiaobao sepertinya melihat penyelamat dan berlari dengan gembira. Dia berencana untuk memesan air untuk diminum, dan kemudian membiarkan biksu agung itu menunjukkan kebaikan dan mengirim dirinya menuruni gunung. Tuan ini, begitu Lin Xiaobao membuka mulutnya, dia melompat kaget. Dia menatap sepasang mata segitiga dan menatap Lin Xiaobao dengan waspada. Siapa kamu? Penampilan kepala botak yang ganas dan jahat di depannya sangat berbeda dari citra biksu tinggi di benak Lin Xiaobao, yang pasti membuatnya sedikit bertanya-tanya.